insiden sepanjang Jalan Internasional Kerawang Barat sampai diduga mencapai KM 49 Tol Cikampek yang menewaskan 2 orang laskar FPI. Substansi konteksnya merupakan peristiwa saling serempet antar mobil dan saling serang antar petugas dan laskar FPI, bahkan dengan menggunakan senjata api. Ini catatannya, penembakan sekaligus terhadap 4 orang dalam satu waktu tanpa ada upaya lain yang dilakukan untuk menghindari semakin banyaknya jatuh korban jiwa, mengindikasikan adanya tindakan unlawful killing terhadap 4 orang anggota laskar FPI. Terjadi pembuntutan terhadap MRS oleh Polda Metro Jaya merupakan bagian dari penyelidikan kasus pelanggaran terhadap protokol kesehatan yang diduga dilakukan oleh MRS. Hasil penyidikan sementara, kami peroleh fakta bahwa ditemukan senjata api dan senjata tajam di TKP. Ditemukan penggunaan senjata api dengan didapatnya jelaga di tangan pelaku. Ditemukan adanya kerusakan mobil petugas. Terkait dengan hal tersebut, tentunya untuk menjaga profesionalisme, transparansi penyidikan, maka penyidikan dilakukan secara scientific crime investigation dengan melibatkan pengawas internal dari Propam Mabes Polri. Menghargai hasil investigasi dan rekomendasi dari Komnas HAM. Itu yang pertama. Yang kedua, jadi Polri masih menunggu surat resmi yang nanti dikirimkan ke Polri. Ya tentunya nanti kan kita pelajari rekomendasi maupun surat itu yang masuk ke Polri. Yang ketiga, bahwa penyidik ataupun Polri dalam melakukan suatu kegiatan penyidikan, suatu tindak pidana tentunya berdasarkan keterangan saksi, keterangan tersangka, barang bukti maupun petunjuk. Dan tentunya nanti semuanya harus dibuktikan di sidang pengadilan. Ya, itu aja. Komnas HAM beberkan senpi rakitan, FPI gak berkutik. Komnas HAM membeberkan kepemilikan senjata api rakitan yang digunakan Laskar Front Pembela Islam dalam peristiwa penembakan yang menyebabkan 6 orang tewas di Tol Cikampek KM 50. Tim penyelidik Komnas HAM merekomendasikan mengusut lebih lanjut kepemilikan senjata api yang diduga digunakan oleh Laskar FPI, ujar anggota Komnas HAM Hoirul Anam di Jakarta Jumat 8 Januari 2021. FPI dalam memberikan keterangan menolak kepemilikan senjata, akan tetapi tim penyelidik Komnas HAM menguji senjata yang digunakan oleh petugas dan senjata non-pabrikan atau rakitan yang diduga digunakan oleh Laskar FPI. Hasil uji senjata itu adalah 7 barang bukti yang diduga bagian dari proyektil peluru. Dinyatakan 2 barang bukti bukan bagian dari proyektil dan 5 barang bukti merupakan bagian dari proyektil. Dari 5 proyektil tersebut, sebanyak 2 proyektil identik dengan senjata rakitan dan 3 tidak dapat diidentifikasi jenis senjatanya karena kondisi perubahan yang besar. Selanjutnya, dari 4 barang bukti yang diduga bagian dari selongsong dinyatakan 1 barang bukti bukan bagian dari selongsong peluru dan 3 selongsong peluru identik dengan senjata petugas kepolisian. Adapun petugas kepolisian mengaku mengamankan sejumlah barang bukti berupa 2 buah senjata rakitan jenis revolver gagang coklat dan putih, sebilah samurai, sebilah pedang, celurit, dan sebuah tongkat kayu runcing. Komnas HAM telah menyampaikan sejumlah rekomendasi mereka terkait temuan di kasus kematian 6 laskar FPI di Tol Jakarta Cikampek, KM 50 Jawa Barat pada 7 Desember 2020 lalu. Salah satu adalah dilakukan pengusutan pidana atas penembakan yang dilakukan anggota Polri kepada laskar FPI hingga menyebabkan ke-6-nya meninggal dunia. Polri akan menindaklanjuti rekomendasi Komnas HAM dengan melakukan penyelidikan atau pemeriksaan lebih lanjut.
kata Kadif Humas Polri Irjen Raden Prabowo Argo Yuwono Jumat 8 Januari 2021. Argo menuturkan sesuai rekomendasi Komnas HAM, kasus penembakan itu diusut sesuai peradilan pidana, bukan dibawa ke pengadilan HAM. Menurut Komnas HAM, penembakan yang dilakukan oleh petugas lapangan tanpa perintah atasan, sehingga Komnas HAM merekomendasikan dibawa ke peradilan pidana, bukan ke pengadilan HAM, terang Argo. Mantan Kapolres Nunukan ini menambahkan dalam temuan Komnas HAM, tindakan Laskar FPI juga salah karena membawa senjata api hingga menyerang petugas. Menurut temuan Komnas HAM, jelas bahwa Laskar FPI membawa senjata yang dilarang oleh undang-undang. Terjadi tembak-menembak dan benturan fisik karena Laskar FPI melawan petugas, tandas Argo. Polri membentuk tim khusus untuk menindaklanjuti rekomendasi Komnas HAM terkait penembakan anggota Laskar Front Pembela Islam. Kapolri Jenderal Idam Aziz merespon dengan menginstruksikan membentuk tim khusus untuk menindaklanjuti temuan dari Komnas HAM. Kata Kepala Divisi Humas Polri Irjen Argo Yuwono dalam keterangannya kepada wartawan Jumat 8 Januari 2021. Argo menuturkan tim itu akan menyelidiki soal dugaan pelanggaran HAM oleh oknum polisi terhadap 4 Laskar FPI yang tewas. Tim tersebut terdiri dari Baris Krim Polri, Divisi Hukum Polri, dan Divisi Profesi dan Pengamanan Polri. Tentunya tim khusus ini akan bekerja maksimal, profesional, dan terbuka dalam mengusut oknum anggota polisi terkait kasus itu, ucap dia. Menurut Argo, apabila nantinya sudah diterima secara resmi dari Komnas HAM, maka polisi akan segera menentukan langkah selanjutnya. Tentunya akan kami pelajari rekomendasi maupun surat itu yang masuk ke Polri, ujar Argo. Selain itu, Argo menekankan sejak awal dalam menyelidiki kasus penyerangan Laskar FPI ini, polisi sudah bekerja secara profesional dan terbuka, termasuk merangkul seluruh pihak eksternal yang ingin membantu mengungkap perkara ini hingga tuntas. Penyidik maupun Polri dalam melakukan suatu kegiatan penyidikan suatu tindak pidana tentunya berdasarkan keterangan saksi, keterangan tersangka, barang bukti maupun petunjuk, ucap Argo. Dalam temuannya, Komnas HAM membagi peristiwa ini ke dalam 2 konteks. Pertama, 2 Laskar FPI tewas ketika bersitegang dengan aparat kepolisian dari Jalan Internasional Karawang Barat sampai Tol Jakarta Cikampek KM 49. Kedua, tewasnya 4 Laskar FPI lainnya yang disebut masuk pelanggaran HAM. Sebab keempat tewas ketika sudah dalam penguasaan aparat kepolisian. Diketahui terdapat perbedaan keterangan antara polisi dan pihak FPI atas kejadian tersebut. Dari rekonstruksi, polisi menggambarkan bahwa anggota Laskar yang terlebih dahulu menyerang dan menembak polisi saat kejadian, hasil rekonstruksi disebut belum final. Sementara itu, pihak FPI telah membantah anggota Laskar menyerang dan menembak polisi terlebih dahulu. Menurut FPI, anggota Laskar tidak dilengkapi senjata api.